Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Alfiah dari kelas 12 IPS 4 nomor absen 9. Di Zoom meeting kali ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan narasumber. Tapi narasumbernya ini merupakan perwakilan dari narasumber yang seharusnya saya wawancara. Nah, wawancara ini itu dilakukan oleh anaknya dari narasumber yang sebenarnya, yaitu harusnya adalah Walia, kakaknya mama saya yang kebetulan jualan kue-kue tradisional, kepada yang mewakili siapa namanya? Nama saya Deti Damayanti. Tinggalnya di mana? Di Tangerang Selatan, Pemulang. Nah, karena anaknya, Teh Deti tahu nggak nih, Walia tuh jualan kue-kue tradisionalnya apa aja? Dia tuh ada kue bolu kukus, karamel, kue lapis, kue bugis, sama bolu bakar, dan lain-lain. Udah berapa lama jualannya? Kisaran 10 tahun. Walia jualan dadar gulung nggak? Jarang sih kalau ada yang pesen. Jarang kalau dadar gulung. Banyak yang beli nggak? Alhamdulillah banyak. Biasanya yang beli kue-kue tradisional di Walia tuh dari kalangan mana aja? Beragam sih, ada juga dari kalangan ibu-ibu remaja, ibu pengajian, bapak-bapak juga suka ada yang pesan gitu. Balik ke topiknya dadar gulung, Deti tahu gak dadar gulung itu berasal dari daerah mana? Setahu aku sih dadar gulung itu dia berasal dari Bandung. Deti tahu nggak bahan utama dadar gulung itu apa? Bahan utama dadar gulung itu dia terbuat dari tepung terigu, dan untuk isinya itu kelapa muda. Walia kan katanya pernah bikin dadar gulung kalau ada pesanan. Kira-kira modalnya tuh berapa? Ya kisaran 55.000. Dijualnya berapa? 1.500. Satu piecesnya? Yes. Iya. Nah, Teh Deti kan kebetulan anak muda nih. Kan sekarang tuh banyak banget ya makanan-makanan populer dari luar negeri. Teh Deti suka makan nggak? Suka sih. Contohnya? Ya contohnya kayak makan hotdog, burger, spaghetti, itu kebab. Teh Deti lebih suka makanan dari luar negeri atau makanan dari tradisional Indonesia? Tergantung rasanya sih kalau aku ya. Kalau dibandingin makanan Indonesia dan makanan luar gitu, ya makanan Indonesia sih. Nah, kan kalau dilihat dari kenyataannya nih, zaman sekarang nih banyak banget anak-anak muda yang nggak tahu sama makanan-makanan atau jajanan tradisional khas Indonesia. Jadi kira-kira ada strategi nggak sih gimana caranya anak-anak muda zaman sekarang tuh kenal sama makanan-makanan tradisional Indonesia? Ya khususnya sih ya untuk para penjual makanan atau kue tradisional khas Indonesia itu harus lebih bisa memperkenalkan lagi gitu makanan Indonesianya atau kue tradisional dari Indonesia gitu. Jadi suka dadar gulung nggak? Suka banget. Rasanya gimana? Ya manis, enak. Teksturnya? Apa teksturnya? Tekstur dadar gulung. Jadi tekstur
itu dia kalau udah matang dia tuh kayak berpori, itu kayak ada lubang-lubang gitu, dan agak kering tapi nggak kering banget. Teman-teman TDT pada suka dadar gulung nggak? Kalau teman-teman aku sih nggak tahu ya suka apa enggak, tapi aku pribadi suka. Ya udah. Nah, buat TDT makasih banget udah jawab pertanyaannya dari aku. Senang ya, oke, senang berbisnis dengan Anda ya. Juga. Oke, sekian sesi wawancara dari saya kepada narasumber TDT yang mewakili Walia. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah TDT. Setelah melakukan sesi wawancara dengan Teh Deti yang mewakili Walia sebagai narasumbernya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat kaitannya antara globalisasi dengan makanan tradisional di Indonesia. Saat ini, banyak dari berbagai kalangan lebih menggandrungi makanan modern daripada makanan tradisional, terutama kalangan remaja. Hal ini merupakan salah satu dampak negatif dari adanya globalisasi yang dapat menggeser posisi makanan tradisional untuk lebih dikenal masyarakat luas. Globalisasi sendiri merupakan suatu proses pertukaran informasi dari berbagai aspek, seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lainnya yang dilakukan oleh orang-orang dari berbagai negara di dunia. Banyak kalangan remaja berpendapat bahwa makanan modern lebih enak daripada makanan tradisional. Padahal makanan tradisional itu tidak kalah jauh enaknya dari makanan modern, bahkan mungkin lebih enak daripada makanan modern itu sendiri. Tapi kalau dilihat lagi, memang dari berbagai aspek, makanan tradisional ini kurang diminati karena alasan kurang menarik dari bentuknya, rasanya, warnanya, dan juga kemasannya. Untuk itu, kelompok kami akan melakukan sebuah modifikasi terhadap salah satu makanan tradisional di Indonesia, yaitu dadar gulung. Dadar gulung akan kami modifikasi menjadi sebuah pancake dadar gulung, di mana pancake dadar gulung ini merupakan kulit dadar gulung yang ditumpuk-tumpuk menjadi sebuah pancake, tapi di tiap lapisan tumpukannya itu akan dioles dengan krim yang dicampur unti dadar gulung. Sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Di sini saya akan menghitung HPP-nya. Yang pertama kita butuhkan adalah jumlah dari variable cost dan fixed cost-nya. Di variable cost ada pandan suji 8.000, kelapa parut 5.000, whipped cream 26.000, wadah kemasan 11.000, tepung 10.000, telur 8.500, gula merah 5.000, santan 8.000, biaya pengiriman 9.000, dan stiker label 7.000. Sehingga kita totalkan akan mendapatkan hasil 97.500. Untuk fixed cost-nya, kita ada gas 7.000 dan tenaga kerja 8.500. Ditotalkan akan mendapatkan hasil 15.500. Untuk menghitung HPP-nya, kita perlu menjumlahkan variable cost dan fixed cost. Untuk variable cost 97.500 dijumlahkan dengan fixed cost 15.500. Ditotalkan akan mendapatkan hasil 113.000. Untuk menentukan labanya, kita perlu mengalihkan HPP dikali persen laba. HPP-nya sudah kita dapatkan 113.000. Kelompok saya setuju untuk mengambil laba sebesar 10,62%. Maka akan kita kalikan 113.000 dikali 10,62% dan mendapatkan hasil 12.000. Untuk menentukan harga jual, akan kita jumlahkan antara HPP dan laba. 113.000 dijumlahkan 12.000 mendapatkan hasil 125.000. Untuk menentukan harga per porsi, akan kita bagi antara harga jual dan unit. Harga jual 125.000 dibagi dengan 10 pancake dadar gulung, kemudian akan menghasilkan seharga 12.500.